Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Bekerja Bersama. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lukas 9 ayat 2. Setelah melihat bahwa persatuan hanya terdapat di salib, sebab semua kita manusia dari berbagai bangsa, bahasa, dan suku, berbagai budaya dan latar belakang, lelaki dan perempuan harus memandang kepada Yesus yang mati di kayu salib. Maka kita semua tanpa terkecuali memerlukan Yesus. Kita juga telah melihat langkah-langkah menuju persatuan harus dimulai di dalam rumah tangga masing-masing. Semua harus bertujuan untuk mengadakan persatuan. Langkah berikut yang perlu disadari adalah perlunya bekerja sama menuju tujuan bersama tersebut. Gereja tidak akan mengalami persatuan sampai anggota gereja bertindak sebagai satu unit dan terlibat dalam memproklamasikan Injil Yesus Kristus. Misi semacam itu memberikan pelatihan yang ideal untuk belajar harmoni. Itu mengajarkan orang percaya bahwa mereka semua adalah bagian-bagian individu keluarga Allah yang maha kuasa dan bahwa kebahagiaan secara keseluruhan tergantung pada kesejahteraan setiap orang percaya. Dalam pelayanannya di dunia ini, Yesus menyatukan pemulihan jiwa dan pemulihan tubuh. Dan ketika dia mengutus murid-muridnya pada misi mereka, dia menekankan penekanan yang sama. Berkhotbah dan menyembuhkan. Lukas 9 ayat 2 dan Lukas 10 ayat 9. Dengan demikian gereja Kristus harus meneruskan secara luas akan pekabaran pelayanan firman Tuhan dan tugas misionaris media. Tidak satupun dari fase-fase pekerjaan Allah ini harus dilaksanakan secara mandiri atau secara terpisah. Seperti pada zaman Kristus, keseimbangan bekerja bersama secara harmonis harus menjadi ciri tugas kita dalam menjangkau jiwa-jiwa. Mereka yang terlibat dalam fase pekerjaan gereja harus bekerja sama erat dengan jiwa mereka yang ingin memberikan undangan Injil kepada dunia dengan cara yang penuh kuasa. Beberapa orang merasa bahwa persatuan mengimplikasikan konsolidasi untuk efisiensi. Namun metafora tubuh menunjukkan bahwa setiap organ, besar atau kecil, adalah penting. Kerjasama yang diperlukan dan bukan persaingan. Ini adalah rencana Allah untuk pekerjaannya di seluruh dunia. Jadi kesatuan dalam tubuh Kristus menjadi demonstrasi kasih Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri, yang begitu luar biasa disingkapkan di salib. Dengan demikian bila ada perselisihan pendapat, pertentangan atau bahkan pertengkaran di dalam gereja, kita harus memandang kepada salib. Dia yang berkorban dan menderita untuk kita masih dapat berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka buat. Bila saja ada roh pengampunan dalam diri kita, maka kita dapat mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Semua akan melaksanakan peranan masing-masing dengan tujuan bersama, pengabaran Injil Yesus. Marilah kita bersatu dengan memandang salib Yesus setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati.